Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Endastri Rahayu dari kelas A14 NIM 22811306990. Kali ini saya akan memaparkan tentang evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada sedikit pendahuluan, yaitu bahwa revolusi industri Inggris mengubah kehidupan dengan teknologi industri. Teknologi praktis dalam pendidikan membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas belajar dan ekonomi di Indonesia melalui pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan agama Islam adalah penanaman nilai-nilai keimanan yang mempengaruhi tingkah laku dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam adalah pendekatan kepada Allah melalui profesi dan bakat yang diminati. Pada abad 21, perubahan signifikan juga terjadi dalam masyarakat dan pendidikan akibat teknologi yang mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Teknologi meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan prosedur yang menarik dan tantangan yang memperluas pengetahuan peserta didik. Namun, teknologi pendidikan mengalami kendala seperti jaringan, sarana prasarana, dan budaya yang primitif, sehingga guru kesulitan dalam menguasai teknologi. Evaluasi penting untuk menilai keberhasilan penguasaannya. Kemudian tujuan evaluasi adalah mengetahui posisi dan kompetensi para peserta didik. Guru memainkan peran yang sangat penting dalam penggunaan teknologi dalam evaluasi hasil belajar. Namun guru masih kurang evaluasi sesuai standar belajar materi dan evaluasi tanpa memperhatikan konsep dasar evaluasi dengan prioritas ujian akhir. Guru hanya fokus target kurikulum, bukan evaluasi pembelajaran sesuai tujuan pendidikan. Sehingga perlunya penelitian lebih lanjut tentang penggunaan teknologi guru PAI untuk evaluasi efektivitas pembelajaran. Komputer berperan sangat penting dalam pengembangan teknologi dan digunakan di bidang industri, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Komputer juga dapat membantu menyelesaikan yang sulit dan kompleks dengan cepat dan efisien. Nah, evaluasi efektivitas teknologi pendidikan di era digital terhadap tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui beberapa jurnal yang akan kita bahas kali ini, yaitu Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah tahun 2021 tentang kecakapan guru pendidikan agama Islam dan mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi, bahwa kecakapan guru terhadap teknologi pendidikan dirasa perlu dalam mengembangkan pembelajaran yang digunakan oleh guru serta lembaga pendidikan terkait yang memberikan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang mudah dan terjangkau. Kemudian dalam jurnal EduScience tahun 2020 dengan judul Eksistensi Teknologi Pendidikan dalam Kemajuan Pendidikan Islam Abad 21 bahwa teknologi pendidikan mampu menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian, teknologi pendidikan juga diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan Islam yang lebih bervariatif dan inovatif sehingga menumbuhkan minat dan semangat anak didik sehingga anak-anak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya dalam didaktika atau Jurnal Kependidikan 2022 dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Membuat Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bahwa penggunaan media saat proses pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya yaitu harus memperhatikan jenis media yang digunakan, ketepatan bahan ajar dengan jenis media, dan penggunaan waktu saat pembelajaran.
Penggunaan media teknologi dalam pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu karakteristik media pembelajaran dapat diketahui dengan evaluasi pembelajaran dan pengendalian pengguna. Selanjutnya, menurut Jurnal Education FKIP Unma tahun 2022 dengan judul Teknologi Pendidikan Berbasis Blended Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, bahwa menurut guru dan peserta didik, berinovasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi baik daring, luring, ataupun tatap muka, menggunakan blended learning dengan 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan bagi guru untuk menyiapkan alat untuk pembelajaran, kemudian tahapan pelaksanaan, yaitu dilakukan dengan daring, luring, dan tatap muka, serta tahapan evaluasi berisi penilaian terhadap peserta didik. Lantas dalam Jurnal Moderasi Journal of Islamic Studies 2022 dengan judul Konsep dan Implementasi Merdeka Belajar pada Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama, bahwasanya guru hanya sangat berperan dalam evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kebebasan guru dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam Teaching and Learning Journal of Mandalika Teacher dengan judul Peran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar, bahwa teknologi pendidikan telah mengubah cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik di luar wilayah subjek. Lalu teknologi pendidikan juga mengubah pendidik dan peserta didik untuk berpikir secara urut dan penyelesaian masalah. Di jurnal selanjutnya adalah Al-Mutahharoh dengan judul Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial 2021 tentang pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan, bahwa teknologi pendidikan menjadi alat pendukung dalam memudahkan proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek di antaranya ekonomi, sosial politik, dan pendidikan. Dampak positif dari teknologi pendidikan adalah kemudahan peserta didik dalam mencari informasi, menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan. Dampak negatif dari teknologi bagi pendidikan adalah penyalahgunaan teknologi dengan bermain game yang berlebihan, mengurangi fokus belajar pada anak yang berakibat menurunnya prestasi anak. Dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi tahun 2022 yang berjudul Teknologi Pendidikan sebagai Jembatan Reformasi Pembelajaran di Indonesia Lebih Maju, bahwa penerapan teknologi pendidikan berkaitan erat dengan fungsi media pembelajaran sebagai alat pembelajaran yang lebih efektif, proses belajar yang lebih cepat, menumbuhkan motivasi peserta didik, penguasaan materi relatif cepat, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan efisien. Kemudian dari jurnal edukatif, yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2022, yang berjudul Hubungan Teori Belajar dan Teknologi Pendidikan, bahwa teori belajar dan teknologi pendidikan memiliki korelasi yang kompatibel dalam pengaplikasian terhadap proses belajar mengajar. Kemudian teknologi juga memberikan keluasan sehingga terciptanya kebebasan peserta didik dan guru dalam berekspresi terhadap revolusi industri. Kemudian teknologi juga memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik dan guru untuk belajar pengetahuan baru yang lebih luas. Dalam Journal of Education and Teaching tahun 2021 dengan judul Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0, bahwa teknologi pendidikan di era 4.0 bukan saja berfungsi sebagai perangkat mesin dan komputer, tetapi juga sebagai sistem dan proses pembelajaran dalam membangun kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian-kajian di atas dari jurnal-jurnal yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi teknologi pendidikan terhadap proses belajar mengajar di era digital yang terjadi saat ini, bahwa proses pendidikan harus menyesuaikan perkembangan yang terjadi, di mana perkembangan teknologi juga berpengaruh besar terhadap cara belajar, cara mengajar, menentukan metode yang tepat, penggunaan media pembelajaran yang benar dapat menghasilkan kualitas, keefektifan, relevansi terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian, teknologi dapat menjadikan proses pembelajaran lebih luas, ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, serta kemudahan dalam mengakses pengalaman yang tidak dapat ditentukan atau ditemukan dalam kehidupan sebelumnya. Teknologi pendidikan juga harus disertai oleh pendampingan dalam penggunaannya dikarenakan pemakaian teknologi tanpa adanya pendampingan dan arahan juga dapat menyebabkan persoalan yang serius seperti kecanduan game, mengurangi konsentrasi, bahkan bisa mengganggu kesehatan baik psikis maupun jiwa. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap semangat. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.